Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah wa hafizakumullah. Khususnya para subscriber, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki yang halal, selamat dunia wal akhirah, mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah, selalu dalam ridha dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala fid dunia wal akhirah, selalu dalam pemeliharaan Allah subhanahu wa ta'ala dari segala macam mara bahaya dunia dan akhirah. Amin, 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 amin. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya mujibas sa'ilin ya ghiyasal mustaghisin. Agisna, 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 agisna ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada pagi hari ini kita dalam kondisi sehat walafiat. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat sampai seterusnya kita dalam kondisi sehat walafiat, selalu dalam ridha dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya dunia dan akhirah. Amin, 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 amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita sering membahas tentang ilmu-ilmu hikmah, baik ilmu dasar, ilmu wirid khusus, kemudian juga ilmu benteng, asma benteng, kemudian juga ada namanya ilmu masak, kemudian ada ilmu yang belum masak. Namun di sini dalam pertemuan kita kali ini saya akan membahas masalah ilmu-ilmu hikmah yang kita masukkan atau kita titip ke dalam suatu benda. Misalnya ada sebuah tasbih. Seperti ini adalah sebuah tasbih. Kita berniat atau berkeinginan untuk menitipkan suatu asma atau suatu ilmu hikmah yang kita inginkan. Di sini kita perlu mengetahui cara bagaimana agar ilmu hikmah yang kita titipkan ke dalam tasbih ini bisa masuk ke dalam tasbih yang kita inginkan. Jadi tasbih ini adalah merupakan tasbih yang terbuat dari plastik, namun bisa berkekuatan yang sangat luar biasa disebabkan karena kita memasukkan misalnya ilmu hikmah yang kita miliki. Baik kita itu telah menerima pada guru yang mursyid atau kita lihat di buku-buku yang terdapat di toko-toko atau di pasar-pasar, kemudian kita mengamalkannya. Kita amalkan dengan khusyuk, dengan yakin, ikhlas, istiqomah. Setelah kita merasakan benar-benar mantap ilmu hikmah yang kita amalkan, kemudian ada keinginan kita untuk menitipkan ilmu hikmah itu kepada tasbih kita. Tentunya kita harus mengetahui cara bagaimana cara menitipkan ilmu hikmah tersebut.
Namun sebaiknya ilmu hikmah itu kita terima melalui pengijazahan. Sebab ilmu hikmah itu adalah ilmu yang sangat suci, yang harus sambung menyambung melalui jalur orang-orang yang suci. Karena dulu ada seorang ustaz menerima ilmu hikmah pada 2 orang. Sebelum ustaz tersebut menerima ilmu hikmah pada Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor, atau kepada Bapak Koordinator Pusat Jamaah Wirid Khusus Nahdlatul Wathon Pancor, ustaz tersebut menerima ilmu hikmah kepada seseorang yang cukup dikenal oleh warga masyarakat, cukup sakti, cukup terbukti ilmu hikmah yang dimilikinya itu. Jadi orang tersebut sudah bertahun-tahun menggunakan ilmu hikmahnya itu untuk melawan kejahatan. Namun ilmu hikmah yang dimiliki oleh orang tersebut ilmu hikmah yang panas. Panas artinya karena di sini ada ilmu hikmah yang panas dan ada ilmu hikmah yang tidak panas. Jadi walaupun ilmu hikmah yang kita miliki itu ilmu hikmah yang bagus, namun ada ilmu hikmah yang panas dan ilmu hikmah yang tidak panas. Sesuai dengan penjelasan Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor dulu di Musola Al-Abrar, kalau ilmu hikmah yang saya turunkan ini ilmu hikmah yang tidak panas. Nah, bagaimana maksud dari Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor tentang ilmu hikmah yang panas? Kalau ilmu hikmah yang panas itu, kalau kita memiliki ilmu hikmah yang panas, goncangan yang cukup berat terdapat dalam hati dan pikiran kita untuk selalu ingin menguji kekuatan dari ilmu hikmah tersebut. Kita selalu ingin menggunakan ilmu hikmah itu bahkan kepada orang yang salah sedikit saja kepada kita, kita ingin menggunakannya kepada orang tersebut. Artinya kesabaran kita itu sangat tipis sekali. Lebih-lebih orang yang berhadapan dengan kita itu orang yang benar-benar merugikan masyarakat dan merugikan diri kita sendiri. Selalu tergoncang di dalam hati kita ini untuk ingin menggunakan ilmu hikmah tersebut. Jadi panas ilmu tersebut. Nah, ilmu hikmah tersebut sedikit-sedikit kita ingin menggunakannya. Jadi kurang terkendali disebabkan karena panasnya ilmu hikmah tersebut. Lalu kemudian Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh mengatakan bahwa kalau ilmu hikmah yang saya keluarkan ini tidak panas. Artinya walaupun kita sudah memiliki ilmu hikmah sampai berlapis-lapis yang kita terima dari Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor maupun kepada Al-Maghfurlah Bapak Tuan Guru Ki Haji Muhammad Muhsin Makbul Kota Raja itu, kita tidak seperti yang saya ceritakan tadi, tidak segampang itu ingin menggunakan ilmu hikmah tersebut kecuali dalam keadaan darurat, kecuali dalam keadaan terpaksa. Sehingga pada suatu waktu saya setelah melihat keadaan
pergi kepada seorang yang memiliki ilmu hikmah. Memiliki ilmu hikmah dan orang tersebut cukup dikagumi ilmu hikmah yang dimiliki. Akhirnya saya ke sana untuk menanyakan tentang suatu ilmu hikmah. Lalu kemudian orang tersebut bertanya kepada saya, apakah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor itu tidak mengeluarkan ilmu hikmah kepada para muridnya atau para santrinya. Lalu kemudian di saat itu saya menjawab orang tersebut, banyak ilmu hikmah yang dikeluarkan oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor. Namun ilmu hikmah yang dikeluarkan oleh guru kami itu, guru besar kami Bapak Maulana Syekh, kami gunakan di saat keadaan terpaksa, tidak dicoba-coba untuk menghadapi berbagai macam permasalahan. Artinya di saat ada penyerangan dengan secara terpaksa, kita gunakan ilmu hikmah itu dalam keadaan darurat. Mendengar jawaban saya itu, orang tersebut mengatakan, itulah ilmu hikmah yang benar-benar hebat, yang tidak semau-mau kita menggunakannya. Nah, itulah jawaban orang tersebut, bahwa itulah ilmu hikmah yang benar-benar hebat yang dikeluarkan oleh Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor. Tidak sama dengan ilmu-ilmu hikmah yang dimiliki oleh orang-orang yang baru mempunyai ilmu hikmah, sedikit-dikit ingin menggunakannya kepada seseorang. Nah, itulah ilmu hikmah yang panas, yang sedikit-dikit ingin digunakan kepada seorang. Baru ada permasalahan sedikit, digunakan untuk melawan orang. Nah, itulah ilmu hikmah yang panas. Jadi bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai warga besar Nahdlatul Wathon atau warga besar Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah yang sudah menerima ilmu hikmah langsung dari pusatnya, sumbernya, yaitu Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor, dan juga kepada wakil beliau yaitu Al-Maghfurlah Bapak Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Muhsin Makbul Kotaraja. Itulah ilmu hikmah yang sejati, yang benar-benar ilmu hikmah yang sangat luar biasa. Kita tidak menggunakannya semena-mena seperti orang-orang yang baru memperoleh ilmu hikmah kemudian digunakan untuk seenaknya, seenak dewe kata orang Jawa. Nah, itulah ilmu hikmah, penjelasan tentang ilmu hikmah yang panas dan ilmu hikmah yang tidak panas. Lalu di sini seperti apa yang saya katakan tadi, bagaimana cara menitipkan ilmu hikmah yang kita miliki pada suatu benda, misalnya pada sebuah tasbih. Jadi setelah kita memperoleh kemantapan dalam mengamalkan dan benar-benar mantap dalam keyakinan, istiqomah kita juga sudah benar-benar istiqomah, yakin, ikhlas, istiqomah dalam mengamalkan ilmu hikmah tersebut, kita baru ingin memasukkan atau menitip ilmu hikmah tersebut kepada suatu benda. Misalnya sebuah tasbih. Walaupun kita sudah menitip ilmu hikmah itu kepada tasbih ini misalnya. Nah, misalnya kita menitip asma benteng. Asma benteng itu cukup luar biasa hebatnya. Jadi bagi yang sudah merasakan bagaimana hebatnya yang namanya asma benteng itu.
namun kita tidak sembarangan untuk mempergunakannya. Jadi walaupun kita sudah menitip asma benteng, misalnya asma benteng itu berupa asma apa di dalam asma benteng itu, karena terdiri dari 25 macam asma. Nah, kemudian setelah kita titip pada tasbih ini, apakah asma benteng itu akan hilang dari diri kita? Tidak. Nah, artinya ada pada zahir batin kita, ada juga kita masukkan kepada suatu benda. Nah, nih. Kalau kita ingin menggunakan tasbih ini untuk melawan kezaliman misalnya, itu bisa digunakan karena sudah kita titipkan kekuatan asma benteng tersebut pada tasbih ini. Caranya di sini misalnya kita menitipkan asma benteng. Setelah kita mengamalkannya, misalnya setelah sholat maghrib, itu biasanya tempat mengamalkan asma benteng. Jadi kita itu ini tasbihnya kita seperti ini, bukan seperti yang seperti ini. Jadi harus kepala tasbih itu jadi atas. Nah, ini kita niatkan kepala tasbih. Nah, kemudian bawah ini kaki tasbih. Jadi kita itu tiup dari atas sampai ke bawah. Nah, sambil dipegang, tiup sambil dipegang begini. Tiup. Nah, terus sampai beberapa kali. Jadi 3, 5, 7 dan seterusnya sesuai dengan kemantapan hati dan pikiran kita. Nah, jadi kalau kita sudah lakukan itu berkali-kali, kita sudah menitipkan atau memasukkan asma benteng itu kepada tasbih. Nah, nih. Jadi setiap selesai kita mengamalkan asma benteng, kita selalu menitipkan asma benteng tersebut pada tasbih dengan cara yang sama. Tiup sambil kita memegangnya ke bawah, sambil kita meniupnya dari atas ke bawah. Terus sampai 3 kali kah, atau 5 kali, atau 7 kali, atau 11 kali. Pokoknya bilangan ganjil. Nah, itu sebaiknya kita gunakan yang 11. Yang 11 sesuai dengan di dalam wirid-wirid benteng itu kan ada di sana bacaannya 11 digunakan oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Kita mengikuti cara Bapak Maulana Syekh yang menggunakan 11, angka 11. Jadi kita gunakan tiupan 11 kali atau sambil memegangnya 11 kali, tiup 11 kali itu. Karena dulu di saat tahun 90-an itu kami benar-benar sangat bergembira sekali, bersemangat sekali dalam mengamalkan yang namanya asma benteng, disebabkan karena situasi dan kondisi yang tidak begitu enak seperti yang kita rasakan pada tahun 2000-an ini. Jadi banyak gangguan-gangguan, perampokan, pencurian yang hampir setiap malam itu menyebabkan warga masyarakat itu kurang aman. Jadi sampai di kampung kami itu berperang melawan para pencuri yang begitu banyak. Mencuri ayam orang karena ada jenis ayam yang cukup mahal harganya pada waktu itu biasa dicuri oleh para pencuri, kemudian mencuri sapi, bahkan kudanya orang dicuri, kambing. Jadi bukan saja ayam. Jadi banyak berkelompok para pencuri itu. Sehingga kita itu kurang merasa aman, akhirnya banyaklah yang
mencari ilmu hikmah tersebut untuk jaga-jaga. Jadi untuk jaga-jaga, jadi Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh sudah mengetahui situasi yang demikian beratnya yang dihadapi oleh jamaah, sehingga Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh mengeluarkan berbagai macam ilmu hikmah, tergantung para jamaah memilih mana yang cocok untuk dirinya. Jadi di saat kita itu bersemangat sekali mengamalkan ilmu hikmah, saya pernah menitipkan asma benteng ke sebuah tasbih. Namun bukan tasbih ini. Jadi ada tasbih saya dulu warnanya putih. Nah ini. Jadi setelah saya membaca asma benteng itu, saya titipkan asma benteng itu kepada tasbih tersebut. Kemudian pada suatu malam, saya tidak sengaja memegang tasbih tersebut. Saya merasakan setruman yang sangat luar biasa kerasnya, sehingga saya terkejut pada malam itu karena merasakan ada setrum dari tasbih tersebut. Nah, apalagi kalau kita gunakan untuk melawan maksiat. Nah ini. Kita saya yang menitipkan asma benteng ke dalam tasbih tersebut merasakan bagaimana keras setrum yang keluar dari tasbih tersebut, sampai-sampai saya itu terkejut di malam itu karena memegang tasbih tidak menyadari bahwa tasbih itu saya pegang langsung terasa setruman yang cukup keras pada saat itu. Mungkin ada maksud tertentu dari khodam yang terdapat dalam tasbih tersebut, ingin memperlihatkan sudah masuk kekuatan dari asma benteng itu yang kita titipkan ke dalam tasbih tersebut. Mungkin itu maksudnya. Jadi bukan bermaksud untuk menyetrum kita, namun bermaksud untuk memberitahu kita bahwa kekuatan dari asma benteng yang sudah kita masukkan ke dalam tasbih itu sudah benar-benar mantap di dalam tasbih itu. Nah itu cara kita untuk memasukkan atau menitip ilmu hikmah yang kita inginkan, titip kepada suatu benda. Nah, insya Allah nanti pada pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan bagaimana cara menitip misalnya benteng Imam Subli atau benteng Abdul Majid atau ilmu-ilmu yang lain kepada misalnya ada teman kita yang tidak punya ilmu hikmah, yang masih kosong, atau anak kita, istri kita, atau siapapun yang bersama kita. Kalau kebetulan misalnya kita itu pergi merantau, nah kemudian kita dihadang oleh perampok, nah bisa kita menitipkan asma atau ilmu hikmah tersebut kepada teman kita. Jadi bukan berarti ilmu hikmah itu pindah kepada teman kita, tapi kekuatannya juga ada pada teman yang tempat kita menitipkan kekuatan asma itu atau benteng atau ilmu hikmah tersebut. Jadi agar teman kita atau yang bersama kita itu juga aman dari serangan orang-orang yang tidak baik atau orang-orang yang berbuat zalim kepada kita. Misalnya kita pergi merantau ke luar daerah Kalimantan, atau misalnya di tempat-tempat yang cukup rawan. Misalnya kita ditugaskan sebagai pegawai negeri oleh pemerintah di tempat yang agak jauh dari
keamanan, keramaian. Biasanya itu kalau tempat-tempat yang agak sepi itu biasa agak rawan. Nah, itulah manfaatnya kita itu memiliki ilmu hikmah untuk menjaga diri kita, keluarga kita, teman-teman kita. Itu sebabnya di dalam benteng Abdul Majid ada yang kalimat yang mengatakan aqulu ala nafsi wa ala dini wa ala ahli wa ala auladi wa ala amwali wa ala auladihim wa ala amwalihim wa ala auladihim wa ala nahdlatil watan, bima dari siha dan seterusnya. Itu ada doa yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk nafsi diri kita, wa ala dini agama kita agar terjaga, agar kita jangan meninggalkan agama kita. Jadi tetap terjaga agama kita itu di dalam zahir batin kita. Itu maksud al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh, karena sangat sayangnya kepada kita. Sangat sayangnya Bapak Maulana Syekh kepada kita, sehingga beliau itu benar-benar mengorbankan harta jiwa raganya untuk membuktikan kecintaannya kepada kita. Itulah sebabnya saya selalu berpesan agar kita harus tetap kompak utuh bersatu. Kompak utuh bersatu. Jangan kita ikut-ikutan dalam perbedaan pendapat si A si B. Kita jaga apa yang telah diwariskan oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor. Terima kasih atas apa yang saya jelaskan ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita selalu istiqomah, yakin, ikhlas, istiqomah dalam menjalankan semua perintah-perintah Allah dan Rasulnya, perintah agama kita, dan agar kita dijauhkan dari segala macam mara bahaya dunia dan akhirah, mati dalam husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab, selalu dalam ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Amin 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 amin. Wallahu a'lamu bissawab, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.